Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bido. Kembali lagi nih di Instagram Live dan Facebook Live Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Cilacap. Dan di siang ini kita akan membahas tema tentang kupas tuntas paspor hilang, rusak, dan beda data. Tapi sebelumnya, saya sebagai host hari ini izin memperkenalkan diri. Saya Anang Resul Syafiq sebagai pemeriksa keimigrasian pemula Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Cilacap. Dan di siang hari ini, saya juga ditemani oleh dua narasumber yang tentunya sudah expert di bidangnya masing-masing. Yang pertama ada Bapak Army Abrianto Siregar, selaku Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian. Selamat siang Pak Army. Selamat siang Mas Anang. Selamat siang Sobat Bido. Lalu yang kedua ada Bapak Nanang Yunendar, selaku Analis Keimigrasian ahli pertama. Selamat siang Pak. Selamat siang Mas. Selamat siang sahabat Bido. Ya. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan mengingatkan kepada Sobat Bido terlebih dahulu, apabila memiliki pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada kedua narasumber kita pada hari ini, silahkan input pertanyaan tersebut di kolom chat yang telah disediakan. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Mengenai penggantian paspor, kapan dokumen perjalanan atau paspor tersebut itu dapat dilakukan penggantian? Oh ya, langsung saja ya. Mengenai penggantian paspor, kapan dokumen perjalanan Republik Indonesia atau paspor itu dilakukan penggantian? Jadi selama ini masyarakat harus tahu bahwa ada tahapan-tahapan masyarakat itu melakukan penggantian paspor. Contoh yang pertama, karena paspornya masa berlakunya habis. Yang kemudian kedua, karena masa berlakunya masih berlaku, tapi mungkin halamannya penuh. Jadi kalau para Sobat Mido yang hobi traveling, yang suka jalan-jalan, pasti memang jam terbangnya tinggi. Jadi mau nggak mau halaman paspornya full, itu juga bisa dilakukan penggantian paspor. Kemudian penggantian paspor karena hilang. Jadi nggak menutup kemungkinan Sobat Mido atau masyarakat sekalian yang keliru atau lupa di mana buat paspornya disimpan. Jadi itu juga bisa dilakukan penggantian. Kemudian penggantian karena rusak. Pergantian karena rusak ini bisa karena kahar, karena bencana, atau bisa juga memang karena kesengajaan. Contohnya misalnya yang bersangkutan naik motor ugal-ugalan, dia tiap saat bawa paspornya di ransel, nggak taunya tabrakan, kecelakaan, hancur. Dan satu lagi penggantian paspor karena perubahan data. Perubahan data ini banyak disebabkan karena memang si pemohon paspor tersebut mungkin dulu tidak memahami arti data pendukung administrasi kependudukan. Karena jujur saja proses pembuatan paspor itu acuannya, berkas syarat perlengkapannya adalah mengacu kepada data adminduk seperti KTP, KK, akta kelahiran, atau data lain seperti ijazah maupun buku nikah yang ada tanggal bulan tahun lahir. Baik, itu dia tadi penjelasan mengenai kapan sih kita harus melakukan penggantian dokumen perjalanan ataupun paspor. Lalu seperti yang dikatakan tadi, ada kasus bagaimana paspor itu bisa rusak, dan mungkin ada nggak sih standar dikatakan bahwa paspor tersebut rusak? Oh, ada. Jadi gimana sih standarnya paspor itu kategorialnya rusak? Jadi selama ini Sobat Mido sama masyarakat sekalian harus memahami bahwa ada security feature yang terdapat di paspor tersebut yang memang kita harus lindungi. Contohnya di halaman 1 identitas itu ada yang namanya MRZ, Machine Readable Zone. Itu pada saat kita bepergian ke luar negeri atau kita melewati tempat pemeriksaan imigrasi, MRZ tersebut harus safety, dalam artian itu tidak boleh rusak, tidak boleh luntur, untuk dapat nanti di-scan di tempat pemeriksaan imigrasi. Kemudian perforasi mungkin Sobat Mido banyak yang belum tahu ya. Di beberapa item, contoh uang, ada juga yang namanya perforasi. Perforasi itu lobang-lobang sebagai salah satu security feature. Mungkin Mas Nanang bisa menambahkan yang lain.
Iya, jadi kerusakan paspor biasanya berbagai macam. Ada yang misalnya terkena hujan, dibawa ketika bepergian ataupun ketika disimpan tidak bagus menyimpannya, dia lalai atau ceroboh, itu juga bisa. Atau terkena misalnya bencana, misalnya ada kebakaran atau ada banjir dan sebagainya. Intinya adalah paspor itu di halaman pertama ketika ada informasi yang rusak atau tidak bisa dibaca lagi, itu bisa dianggap paspor rusak. Atau misalnya salah satu halamannya tersobek di halaman setelah yang halaman pertama yang selain biodata itu juga bisa disebut sebagai paspor rusak. Jadi seperti itu Mungkin ada tambahan, mungkin Sobat Mido sering menempatkan paspor atau dokumen perjalanan Republik Indonesianya di tempat yang tidak aman. Apalagi beberapa orang yang sudah mempunyai anak ya, paham ya. Kadang paspor itu karena paspornya Indonesia itu menarik perhatian tidak hanya orang dewasa. Kadang anak-anak lihat, oh ini ada lambang bunga bangkai, Rafflesia arnoldi, ini ada lambang sapi, lambang anoa. Sering anak-anak di rumah lihat itu, oh ini menarik, dia dicoret-coret. Itu jadi mencoret-coret dokumen perjalanan Republik Indonesia itu termasuk kerusakan karena lalai. Atau juga anak-anak yang di rumah suka dia digambar. Jadi bukan oretan yang dikeluarkan oleh petugas imigrasi atau petugas yang berwenang dalam memberikan tanda masuk atau keluar orang yang menggunakan paspor. Jadi itu bisa disebut kelalaian. Gitu. Baik, berkaitan dengan kelalaian tadi, yaitu ada paspor hilang, rusak, dan beda data. Denda apa sih yang akan ditanggung oleh para pemohon yang paspornya itu rusak, hilang, dan beda data? Oke. Denda apa sih yang ditanggung bagi masyarakat yang mengajukan paspor hilang, rusak, atau beda data? Jadi sebelumnya kita sampaikan bahwa acuannya imigrasi untuk pembayaran PNBP-nya sesuai dengan peraturan pemerintah tahun 2019 PNBP Kemenkumham. Di situ dijelaskan bahwa selain membayar biaya paspornya yang 350.000 itu, jika pemohonnya memang terkena paspor hilang atau rusak yang lalai, nanti akan dikenakan denda. Untuk paspor hilang dendanya 1 juta. Jadi biayanya 1 juta ditambah biaya PNBP untuk paspornya, jadi 1.350.000. Kalau untuk paspor rusak yang lalai, biaya dendanya 500.000 ditambah biaya paspornya. Jadi dia total membayar 850.000. Untuk paspor yang perubahan data tidak ada denda akibat proses permohonan itu. Akan tetapi dalam proses pemeriksaan, jika memang yang bersangkutan dinyatakan atau dalam hasil pemeriksaan ada keterangan yang tidak benar, petugas imigrasi atau petugas yang berwenang dapat mengusulkan untuk dilakukan penangguhan, baik penangguhan minimum 6 bulan sampai 2 tahun tergantung hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan. Mungkin ada tambahan dari Mas Nani. Benar tadi kalau misalnya yang disampaikan oleh Pak Armi, intinya kalau misalnya hilang berarti ada denda tambahan dari pergantian paspor 1 juta, sedangkan kalau misalnya rusak ada 500.000. Dan sebagai tambahan aja, kalau misalnya terjadinya hilang atau rusak itu karena bencana, misalnya banjir, dan itu bisa dijelaskan lewat surat keterangan dari lembaga yang berwenang seperti BPBD atau kelurahan setempat, itu nanti bisa Rp0 atau tidak ada denda. Seperti itu. Jadi dapat saya simpulkan bahwa pemohon sendiri akan mendapatkan denda, yaitu 1 juta untuk paspor hilang dan 500.000 untuk paspor rusak. Tetapi itu belum termasuk dengan biaya PNBP dari pembuatan paspor itu tersebut. Jadi jika ditotalkan, pemohon akan menanggung biaya denda dan juga biaya penggantian paspor. Selain itu, pemohon juga akan dikenakan sanksi apabila pemohon dalam pemeriksaan tersebut
terdapat kecerobohan atau kelalaian. Sanksi tersebut berupa penangguhan selama 6 bulan sampai 2 tahun. Lalu selain dari denda tersebut, jika misalnya sanksi tersebut sudah selesai, pemohon tersebut ingin mengajukan penggantian paspor kembali. Syarat apa yang perlu diajukan? Oke, jika yang bersangkutan sudah dikenakan sanksi, contoh misalnya yang karena kecerobohan, sanksi penangguhan, baik penangguhan minimum 6 bulan sampai dengan 2 tahun, nanti setelah yang bersangkutan melaksanakan penangguhan pembuatan paspornya, yang bersangkutan dapat langsung kembali ke kantor di mana yang bersangkutan pengajuan pembuatan paspor dengan melampirkan persyaratan pembuatan paspor seperti persyaratan pembuatan paspor baru. Acuannya yaitu ada KTP, kartu keluarga, ada akta kelahiran, atau ijazah non gelar, atau buku nikah yang ada tanggal, bulan, tahun lahir. Jadi Sobat Mido harus paham, harus mengerti bahwa kita ini menuju satu data. Manajemen satu data itu sangat penting agar nanti Sobat Mido tidak hanya mengurus paspor tapi mengurus administrasi kependudukan yang lain agar mudah, agar aman, safety. Karena bisa saja Sobat Mido ini pada saat proses pembuatan paspor tersebut memiliki acuan seperti ada beberapa tempat yang ikut travel dia pakai asuransi. Terkadang dia bisa melampirkan, oh ini pembuatan asuransi, datanya pakai apa ya? Datanya pakai data Adminduk. Jadi mau nggak mau, suka tidak suka, datanya harus sesuai seperti itu. Selain itu, apakah ada proses pemeriksaan yang mungkin lebih ketat seperti pengecekan terkait pencekalan dari WNI itu sendiri apabila yang bersangkutan itu mengajukan paspor? Oke, untuk masyarakat yang sebelumnya sudah mendapatkan penangguhan atau masyarakat yang mengajukan paspor hilang atau rusak atau perubahan data, sebenarnya nggak hanya karena masalah itu sih. Jadi kita di kantor imigrasi selalu mengedepankan ajas security, dalam artian siapapun orang yang melakukan pembuatan paspor, kita tidak hanya keabsahan datanya saja, tapi ada tadi contohnya yang bersangkutan masuk nggak daftar cekal. Dalam artian untuk orang Indonesia yang bersangkutan pernah dicegah nggak? Jadi pernah kejadian di Jakarta Utara, Joko Chandra itu mah. Contoh Joko Chandra, kasus Joko Chandra. Dengan adanya security, kita bisa menghindari terjadinya orang yang harusnya dicegah dia memperoleh paspor karena tanpa disadari dalam SIMKIM tersebut, sistem manajemen informasi keimigrasian, di situ sudah ada produk yang memang mumpuni untuk proses pembuatan paspor. Jadi selain sistem yang kita pakai, integritas SDM-nya juga harus mumpuni, dalam artian kita harus bisa memahami, kita harus bisa memproses, mengecek apakah yang bersangkutan ini tujuannya untuk apa dia buat paspor, kemudian dokumen-dokumen yang diajukannya absah atau tidak. Makanya kita sangat berterima kasih dengan Direktorat Jenderal Imigrasi, sudah banyak kerjasama yang dilakukan baik dengan Ditjen Disdukcapil seperti contoh untuk pengecekan NIK, karena jujur saja hampir 75% proses pelayanan publik menggunakan NIK, tidak hanya imigrasi. Mungkin ada tambahan dari Mas Nanang? Ya, jadi selain tadi ketika interview kami juga mengecek apakah pemohon paspor itu masuk daftar cekal atau tidak. Selain itu juga tadi saya mundur ke belakang tadi mau menambahkan, jika seseorang udah kena penangguhan, dia kembali lagi mau mengajukan pembuatan paspor, ketika dikenakan penangguhan dia juga diberikan SK penangguhan. Di SK itu tertulis ada waktu penangguhannya 6 bulan, 1 tahun atau 2 tahun. Jadi SK itu dibawa kembali oleh pemohon paspor, sehingga ketika ke loket atau ke BAP lagi nanti bisa dicek apakah waktu penangguhannya udah selesai atau belum. Ketika misalnya udah selesai,
berarti sanksinya udah selesai, bisa lanjut ke pembuatan paspor untuk selanjutnya. Baik, saya kembali mengingatkan kepada Sobat Mido yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan mengajukan pertanyaan via kolom chat yang telah disediakan. Lalu mungkin untuk Pak Nanang sendiri sebagai pelaksana di lapangan, case atau kesalahan yang sering dilakukan oleh pemohon itu apa aja? Ini Kasusnya misalnya penggantian paspor hilang, rusak atau beda data. kalau misalnya kasus bermacam-macam, kalau hilang kemungkinan karena kelalaian, karena biasanya pemohon itu karena dia menganggap dia nggak akan pergi ke luar negeri lagi, misalnya dia menyimpannya paspornya itu tidak baik atau tidak aman, sehingga udah berapa tahun ketika dia misalnya mau ke luar negeri baru dicari ternyata udah hilang. Itu bisa diurus BAP paspor hilang ke polisi dulu, minta surat keterangan polisi atau ke paspornya udah hilang, baru nanti ke kantor imigrasi. Sedangkan kalau rusak kemungkinan juga waktu penyimpanannya juga salah, atau ada kelalaian ketika ada anak kecil, misalnya tadi kayak Parmi yang contohkan, paspornya kecoret-coret atau di bawah anak kecil, itu juga bisa. Terus kemudian kalau misalnya perubahan data itu biasanya macam-macam, ada yang dulu karena kecilnya dia pakai akte lahir yang salah dan kemudian dibetulkan namanya cuma beda huruf A atau I, itu bisa nanti melalui BAP paspor perubahan data, nanti bisa datang kantor ini. Dan mungkin kebanyakan dari Sobat Mido juga menanyakan sebenarnya waktu pembuatan paspor itu sendiri berapa lama sih? Sebenarnya gini, kalau misalnya pembuatan paspor yang tanpa BAP hilang, rusak atau beda data itu bisa 4 hari kemudian selesai. Tapi karena misalnya ada perubahan data, jadi perubahan data itu prosesnya bukan cuma di sini, nanti kami juga menyediakan BAP dan bukti data admin yang baru, sehingga nanti yang melakukan penilaian bukan hanya kami, nanti ke pusat juga melalui sistem juga nanti dibaca oleh pusat apakah ini datanya benar-benar orang yang sama atau tidak. Jadi mungkin membutuhkan, kalau misalnya paspor perubahan data mungkin membutuhkan waktu yang agak lama, sekitar biasanya 2 minggu sih, maksimal 2 minggu. Kemudian setelah itu disetujui pusat, baru kami melanjutkan proses penggantian paspor. Mungkin saya tambahkan ya, tadi yang sudah dijelaskan Mas Nanang. Jadi Sobat Mido, masyarakat juga harus tahu bahwa dalam proses pembuatan paspor itu ada namanya tahapan adjudikasi. Oke, seperti tadi yang dijelaskan Mas Nanang, bahwa mengapa sih paspor hilang, paspor rusak atau perubahan data itu kok nggak bisa 4 hari kerja setelah proses berjalan? Karena begini, dalam proses adjudikasi itu petugas apa yang diproses, apa yang diperiksa, BAP-nya itu juga akan dinilai oleh bagian Verdok di Direktorat Jenderal Imigrasi. Apakah memang hasil pemeriksaannya ini sudah sesuai dengan yang ditanyakan, bahwa memang benar yang bersangkutan itu hilang. Karena begini, ada beberapa hal yang pernah terjadi, petugas melakukan pemeriksaan di BAP, ada bapennya, tetapi ternyata karena memang ketidaktelitian, ternyata BAP dan bapen itu bukan nama si pemohon yang diperiksa. Makanya mengapa proses untuk pemeriksaan paspor hilang, rusak, dan beda data itu berjenjang. Jadi setelah selesai di tahapan di satuan kerja, kemudian hasil scan yang tadi dijelaskan Mas Nanang tadi langsung dikirimkan ke pusat. Pusat nanti akan melakukan proses adjudikasi. Setelah proses adjudikasi selesai, setelah ada jawaban baru masuk alokasi, seperti itu. Baik, mungkin kami bacakan dulu, ada satu pertanyaan dari Instagram dari @todaywimit. Jadi yang bersangkutan paspornya ini rusak, Pak. Lalu apabila yang bersangkutan ini melakukan penggantian paspor, apakah perlu surat kehilangan dari kantor polisi? Dan untuk biayanya itu berapa? Ya, itu dari IG ya. Dari Pertanyaannya terkait rusak. Jadi kalau ditanya apakah dia perlu surat kehilangan, tidak perlu.
Kalau yang bersangkutan merasa memang itu rusak, tadi sudah kita jelaskan, tadi saya dan Mas Nanang sudah jelaskan spesifikasi paspor rusak itu apa. Yang tadi dia dimakan rayap, dia ada coret-coret, kemudian MRZ-nya rusak, atau bahkan paspornya tergunting, atau hal-hal lain yang memang dianggap paspor itu tidak wajar, tidak dikategorikan paspor sehat. Jadi yang bersangkutan bisa datang ke kantor imigrasi dengan melengkapi berkas perlengkapan seperti permohonan paspor baru. Tetapi jika memang paspor rusak tersebut memang karena kahar atau bukan disengaja oleh yang bersangkutan, atau di daerahnya ada permasalahan seperti tadi Mas Nang bilang banjir, kena banjir atau kena gempa, yang bersangkutan bisa melampirkan surat keterangan dari BPBD atau kelurahan atau instansi lain yang berwenang di daerahnya. Itu nanti bisa dilampirkan sama seperti tambahan permohonan paspor baru tadi. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya untuk Pak Nanang dari @herlinistik. Jika paspor mati tahun 2020, apakah masih bisa dilakukan penggantian? Ya, ini asumsinya berarti penggantiannya sekarang ya. Ketika tahun 2020 udah mati, sekarang bisa aja langsung dilakukan penggantian paspor, tapi paspor yang lama itu dibawa juga. Kalau misalnya nggak dibawa, berarti kan paspornya kasusnya paspor hilang. Sebenarnya juga saya mau menjelaskan sedikit tambahan aja. Paspor itu tidak seperti SIM yang harus setiap 5 tahun diperbarui. Jadi boleh membuat ketika mau digunakan ke luar negeri, misalnya udah mati udah lama 2010, paspor yang lama bawa aja, nanti langsung dilakukan penggantian. Jadi nggak perlu selalu masa berlakunya, maksudnya itu hidup terus, itu nggak perlu. Jadi ketika mau digunakan baru mau dilakukan permohonan penggantian paspor, itu boleh. Baik, ini ada pertanyaan selanjutnya dari @lopikiti. Mungkin ini pertanyaan yang sering kita dapatkan juga berkaitan dengan biaya paspor sendiri. Berapakah biaya paspor hilang dan berapa lama waktunya? Karena saya dengar-dengar di Jakarta itu harganya tidak sesuai dengan yang ada di website. Nah, ini kami kasih pencerahan buat Mbak Lupi Kitty ya, IG itu ya, kasih pencerahan bahwa jangan pernah berargumen kata-katanya. Jadi semuanya masyarakat, Sobat Mido yang mendengar saat ini, kalau misalnya emang butuh informasi terkait keimigrasian, terkait paspor, terkait izin tinggal, langsung datang ke kantor imigrasi. Jangan dengar katanya. Jadi kalau ditanya tadi Mbak Lupi Kitty, biayanya sampai sebegitu mahal? Oh enggak. Kalau Mbak Lupi Kitty-nya memenuhi syarat, lengkap persyaratannya seperti ada KTP, KK, akta kelahiran, kemudian surat kehilangan dari kepolisian, itu lengkap, di mana saja berada. Jadi ingat ya, buat paspor itu di satuan kerja imigrasi yang ada satuan kerja imigrasinya. Jadi kalau misalnya untuk paspor hilang, rusak, sama perubahan data, nggak bisa di unit layanan paspor atau nggak bisa di mall pelayanan publik, bisanya harus di kantor utama. Kayak contoh imigrasi Cilacap kan punya kantor cabang tuh, MPP Mall Pelayanan Publik Purwokerto atau MPP di Kebumen ya. Nah, itu nggak bisa kalau untuk paspor hilang, rusak, perubahan data, harus di kantor utama. Datang langsung, lampirkan persyaratannya, nanti akan diproses dan nanti akan dilakukan pemeriksaan. Jadi Sobat Pido dan masyarakat tetap harus ikutin aturan, dalam artian dilakukan pemeriksaan. Nanti hasil pemeriksaan itu yang akan membuktikan yang bersangkutan dapat diberikan persetujuan nggak buat paspor, atau jangan-jangan nanti dapat dilakukan penangguhan. Untuk biayanya tadi dia minta mengenai biayanya dendanya 1 juta untuk paspor hilang, untuk biaya paspornya 350.000. Tapi kalau disetujui ya. Tapi kalau misalnya tidak disetujui ya bisa saja berdasarkan hasil pemeriksaan nanti Mbak Lupi Kitty-nya atau masyarakat yang lain jika tidak memberikan keterangan yang benar dapat diberikan penangguhan, bisa minimum 6 bulan atau maksimum 2 tahun gitu. Baik. Mungkin ada yang bertanya juga, banyak juga dari masyarakat yang menanyakan mengenai peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM
mengenai paspor tersebut. Apakah ada perbedaan dalam penanganan paspor dari peraturan sebelumnya ke peraturan sekarang? Oke, kita langsung jawab ya. Jadi gini, untuk Permenkumham nomor 18 tahun 2022 terkait perubahan atas Permenkumham nomor 8 tahun 2014 tentang paspor dan SPLP itu, di situ dijelaskan bahwa untuk yang pergantian paspor karena rusak kahar, langsung dijelaskan di situ tidak dikenakan biaya. Padahal kan kalau dulu kita ada aturan tambahan PMK tahun 2020. Mungkin ada tambahan dari Mas Nana? Ya juga penambahan aja. Kalau peraturan yang baru itu memang seperti mungkin banyak yang viral ya, paspor jadi 10 tahun. Tapi memang pelaksanaan teknisnya baru dibahas, maksudnya belum mulai, tapi emang peraturan induknya udah ada. Jadi paspor nanti nggak cuma 5 tahun, tapi sampai 10 tahun masa berlakunya. Kemungkinan juga nanti ada perubahan harga atau biaya, kami juga belum tahu karena masih digodok peraturan teknisnya atau pelaksanaan di lapangannya seperti apa. Jadi kita tunggu aja yang 10 tahun paspor. Sama tambahan juga nih, biar masyarakat tahu. Di peraturan yang baru dijelaskan bahwa ada 2 tipe paspor jenis laminasi sama paspor jenis polikarbonat, yang mungkin berdasarkan standar ICAO penerbangan sipil internasional. Memang saat ini acuan dokumen perjalanan itu pakai standar ICAO, sudah menuju polikarbonat. Jadi kita imigrasi, Direktur Jenderal Imigrasi akan mempersiapkan hal tersebut. Tadi sudah dijelaskan Mas Nanang dengan masa berlaku paspor yang akan 10 tahun, nanti tinggal menunggu petunjuk teknisnya dari Direktur Jenderal Imigrasi. Jadi Sobat Mido tinggal tunggu. Lalu ada pertanyaan nih Pak dari Instagram seperti yang Bapak tadi sudah jelaskan mengenai adjudikator pusat. Jadi paspor yang bersangkutan ini 1 minggu belum jadi. Setelah ditanya lewat WhatsApp, mungkin melalui call center, masih dalam pemeriksaan atau persetujuan pusat. Itu maksudnya bagaimana Pak? Oh iya, gini maksudnya, ini Sobat Midonya sampai isi internalnya imigrasi sampai paham dia adjudikator pusat. Padahal kan orang nggak memahami. Jadi gini, ini kami juga harus memberitahu biar masyarakat juga tidak gagal paham. Jadi kenapa adjudikator pusat itu kok lama ya? Padahal di sisi satuan kerja itu sudah selesai mungkin 2 hari setelah permohonan masuk. Jadi begini, dalam proses adjudikator pusat itu banyak tahapan yang dilakukan pengecekan. Yang pertama terkait keabsahan dokumen, kemudian yang kedua dari hasil berita acara pemeriksaan dan bapan yang di scan di aplikasi tersebut, itu nanti akan dilakukan penelitian. Di isi dari pemeriksaan tersebut nanti ada gambaran dari petugas dari Verdok, verifikasi dokumen Direktur Jenderal, nanti untuk melakukan pengecekan. Jadi kalau misalnya ditanya, Pak kok lama banget? Memang di aturan terbaru Permenkumham 18 tahun 2022 itu dijelaskan juga untuk paspor hilang, rusak atau beda data, acuan waktunya nggak ada, memang dikecualikan dia. Kenapa? Karena memang di situ ada tahapan yang memang harus dilakukan pengecekan secara sinkronisasi. Jadi kita nggak bisa bilang kok ini dihambat sama petugas, enggak. Sekarang sifatnya kita melayani, nggak ada istilah menghambat. Kita sekarang udah ongoing untuk lebih baik lagi. Ada pertanyaan lagi dari @lopikiti mengenai paspor hilang di luar negeri. Bagaimana caranya dan apakah kita harus buat ke KBRI negara yang kita singgahi atau bagaimana? Gini, Mbak Lupikitinya kan tadi tanya itu, kalau misalnya hilang di luar negeri, bagaimana prosedurnya? Ya seandainya misalnya Mbak Lupikiti hilangnya, kita kasih ambil contoh nih, di Belanda, di Amsterdam, ya di mana di situ ada kantor kepolisian terdekat, minta surat kehilangan kepolisian. Habis itu Mbak Lupikitinya datang ke perwakilan kita. Jadi masyarakat atau Sobat Mido yang menonton saat ini harus paham bahwa Indonesia perwakilannya di dunia banyak.
Jadi masyarakat kita yang berada di luar negeri jangan takut, karena perwakilan nanti akan memberikan bantuan. Nanti kalau ditanya, Pak, mekanismenya gimana? Mekanismenya sudah diatur oleh aturan yang berlaku. Nanti di sana ada pemeriksaan juga. Jadi nggak serta-merta ada surat kehilangan kita lapor KBRI langsung dikasih, enggak juga. Ada tahapannya, kurang lebih hampir sama dengan yang ada satuan kerja di Indonesia. Hanya mungkin ada mekanisme yang di bypass sama KBRI seperti itu, karena nggak semua KBRI punya perwakilan imigrasi. Kita nanti kan dibantu sama teman-teman Kemenlu di sana. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya dari @ardi Hyunjae terkait paspor untuk tujuan wisata, apakah harus melampirkan rekening koran? Untuk tujuan wisata. Jadi gini, ini saya jadi ingat case waktu 2018. Dulu pernah ada isu orang mau wisata harus sediakan rekening koran 25 juta. Jadi enggak ya. Sebenarnya untuk proses pembuatan paspor itu acuannya udah jelas. Mengacu ke data Adminduk. Ada KTP, KK, akta kelahiran atau ijazah atau buku nikah yang ada tanggal bulan tahun. Tetapi kami juga mengedepankan ajas security. Kami juga mengedepankan ini orang dari fisik, kemudian dari cara berbicara, yakin nggak dia memang ke luar negeri. Karena banyak masyarakat kita, jujur saja ini lagi happening kayak kasus Kamboja kemarin ya, bulan lalu yang kayak kejadian banyak banget di stop di Bandara Internasional Kuala Namu. Yaitu awalnya dia mau wisata, tapi karena kurang literatur, kurang pengetahuan, ada yang ngajak ayo ke Kamboja, ngapain mau jalan-jalan, nggak taunya jadi pekerja pun nggak jelas. Jadi maksudnya kami kenapa begitu tegas pada saat melakukan wawancara, karena apa? Untuk menghindarkan Sobat Mido, masyarakat sekalian dalam proses menggunakan paspor yang nanti saudara ajukan. Bukan kami menahan atau menghambat, tidak ada niat petugas imigrasi. Malah justru imigrasi malah bersyukur kalau bisa 270 juta masyarakat kita punya paspor semua, biar PNBP-nya imigrasi meningkat gitu. Mungkin ada tambahan Mas Nano? Ya, jadi masalah peruntukan paspor untuk wisata atau yang lainnya. Jadi memang kami sebelum memberikan paspor melakukan interview. Kalau misalnya dia ingin wisata, kami juga harus meyakinkan bahwa orang ini benar-benar wisata atau cuma mau pergi ke luar negeri terus kemudian bekerja di sana, kemudian menjadi tenaga kerja ilegal. Atau kalau misalnya dia tujuannya misalnya umroh, kami juga tanya ada rekomendasi dari Kemenak atau enggak, atau dari biro umrohnya siap apa gitu, ada izin enggak biro umrohnya. Terus kemudian kalau misalnya dia, saya ingin pertukaran pelajar, biasanya juga ada surat rekomendasi dari sekolah yang bersangkutan atau malah lebih bagus dari Departemen Pendidikan. Jadi kami melakukan penyaringan juga, maksudnya ke pemohon paspor agar tidak nanti malah jadi pekerja ilegal di luar negeri. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan terkait e-paspor. Apakah kantor imigrasi Cilacap sudah menyediakan e-paspor yang menggunakan chip? Sampai saat ini kantor imigrasi kelas 1 TPI Cilacap belum melayani proses pembuatan e-paspor. Memang banyak orang-orang, banyak masyarakat bertanya, kenapa sih Pak? Sebenarnya kalau dari kami sih, apa perintah dari kantor pusat ada ya kami langsung jalankan. Kalau ditanya kenapa sih enggak, ya kita tunggu saja. Mudah-mudahan nanti 127 satuan kerja imigrasi semuanya bisa melayani proses pembuatan e-paspor, karena memang banyak keuntungan yang diperoleh dari e-paspor tersebut. Tidak hanya karena memang dia pakai chip, tapi ada beberapa negara yang menerima e-paspor ini dengan bebas visa seperti itu. Baik. Seringkali kita temukan juga ada beberapa case yang di mana pemohon sendiri paspornya itu hilang, rusak dan beda data. Tapi seringkali mereka juga melakukan pendaftaran dengan e-paspor. Mungkin bisa dijelaskan mekanisme untuk paspor? Oke, ini saya kasih gambaran ya terkait M-Paspor. M-Paspor adalah salah satu aplikasi yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Imigrasi
untuk memudahkan masyarakat atau sobat Mido mengajukan permohonan paspor di mana aja. Jadi misalnya kayak contoh saya tinggalnya di Sukabumi, tapi karena Sukabumi kuotanya full, saya bisa lihat aplikasi M-Paspor mana kuota yang masih punya isi dan terdekat dengan Sukabumi. Saya bisa milih Cilacap. Kalau ditanya apakah paspor hilang, rusak, beda data, itu bisa nggak diajukan pakai aplikasi M-Paspor? Berdasarkan aturan yang diberlakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, untuk masyarakat yang pengajuan paspor hilang, rusak, dan beda data itu belum bisa untuk pengajuan pakai aplikasi M-Paspor, karena masyarakat harus tahu ya, aplikasi M-Paspor itu masyarakat tuh nge-upload, habis itu bayar gitu. Jadi sudah bayar PNBP paspornya. Sedangkan kalau untuk paspor hilang, rusak, atau beda data ini dia harus ada pemeriksaan dulu. Jadi belum tentu masyarakatnya diterima, seperti itu. Mungkin ada tambahan anak. Ya, untuk tambahan aja, kalau M-Paspor itu intinya adalah pembuatan paspor yang baru atau belum pernah punya paspor sama sekali dengan data yang sama, tidak ada perbedaan data antara KTP, KK, dan dokumen ketiga yang akte lahir, ijazah, atau buku nikah. Kalau misalnya ada perubahan, ada perbedaan data, langsung aja kantor imigrasi. Jadi tidak pakai M-Paspor. Sedangkan M-Paspor itu untuk sebagai alat kita untuk mendaftarkan online, tapi untuk baru atau penggantian paspor dengan data yang sama. Karena di situ ada biaya 350 yang udah pasti. Jadi kalau misalnya hilang sama rusak itu kan ada denda tambahan. Itu belum, mungkin nanti ada perbaikan dari M-Paspor. Jadi belum, dendanya itu belum bisa masuk M-Paspor. Sedangkan M-Paspor kan cuma bayar 350.000. Jadi harus proses hari itu juga. Jadi kalau misalnya ini cuma resiko yang saya pengalaman yang ini, kalau misalnya dia udah bayar 350.000 ternyata ada perubahan atau denda dan tidak bisa proses dari itu, kan 350-nya bisa hilang atau hangus. Jadi saya tekan lagi, kalau M-Paspor itu untuk paspor baru atau pergantian paspor dengan data yang sama. Sedangkan kalau rusak, hilang, atau karena berubah data, bisa langsung ke kantor imigrasi, langsung ke bagian CS atau mendaftar langsung ke imigrasi. Baik, jika sebelumnya kita punya beberapa paspor, sudah pernah punya beberapa paspor, di mana paspor terakhir kita hilang, apakah kita boleh melampirkan paspor sebelum yang hilang tersebut atau tidak boleh? Gimana? Jika kita sebelumnya punya beberapa paspor, sudah pernah buat beberapa paspor, lalu paspor terakhir yang kita miliki itu hilang, apakah kita boleh melampirkan paspor sebelum-sebelumnya? Oke. Atau kita harus melampirkan kopi paspor yang terakhir tersebut? Ini saya langsung jawab ya. Jadi di sistem aplikasi paspor kita itu ada yang namanya kemiripan data, ya. Ada kemiripan data. Jadi pada saat yang bersangkutan mengajukan penggantian paspor, data otentik yang paling mendekati itu yang kelihatan. Misalnya contoh, yang bersangkutan buat paspor di tahun 2021, sudah bukan masa berlakunya habis, tapi halamannya penuh. Nanti paspor yang terdeteksi di situ adalah paspor yang pada saat yang bersangkutan mengajukan penggantian paspor itu, rekaman biometrik dan sidik jarinya dan face recognition-nya yang paling kelihatan. Jadi nanti kalau ditanya, Pak, paspor yang dilampirkan paspor mana? Paspor terakhir. Kami kasih gambarannya adalah kalau berdasarkan sistem yang didetek itu adalah paspor yang pada saat yang bersangkutan mengajukan pembuatan paspor itu, yang rekam sidik jari, face recognition-nya yang paling kelihatan, itulah yang dilampirkan. Seperti itu. Lalu ada pertanyaan dari Instagram juga terkait anak dari perkawinan WNI dan WNA, apakah boleh mengajukan paspor? Anak dari WNI atau WNA apakah boleh mengajukan paspor? Jadi di aturan terbaru kan sudah jelas, anak yang hasil hasil perkawinan campur itu di bawah 2006, dia harus melakukan pendaftaran dulu, pendaftaran Paskim, fasilitas keimigrasian. Itu ya, fasilitas keimigrasian atau affidavit.
Tetapi kalau anak itu belum mendapatkan Paskim atau affidavit, dia nggak bisa serta-merta langsung daftar paspor Indonesia. Jadi banyak masyarakat yang melakukan perkawinan campuran ini suka keliru. Oh Pak, ini gimana sih anak saya bisa nggak punya double paspor? Sepanjang anaknya lahir di atas 2006, di atas Undang-Undang Kewarganegaraan 12 tahun 2006, itu otomatis dia itu bisa. Tapi ada beberapa hal yang harus mendaftar dulu dia, baru bisa dapat Paskim, baru bisa mengajukan paspor Indonesia. Jadi pernah ada case tahun 2021, anak itu lahir dari hasil perkawinan campur WNI dan warga negara Malaysia, tetapi karena anaknya lahir sebelum Undang-Undang Kewarganegaraan dan belum daftar, udah lewat daftar 4 tahun, mau tidak mau dia nggak bisa pengajuan paspor Indonesia seperti itu. Baik, ada lagi pertanyaan dari Instagram. Apakah pembuatan paspor pertama kali untuk pekerja migran masih gratis? Pembuatan paspor Pertama kali untuk pekerja migran. Saya jawab langsung ya. Jadi pembuatan paspor untuk pekerja migran itu 2018 sampai 2020 dia gratis. Kalau sekarang enggak. Memang itu sesuatu keniscayaan yang mungkin banyak pekerja migran sampein, kok dibatasin, kok nggak gratis lagi, kok nggak 0 rupiah lagi. Jadi pemahaman kami bahwa ada sinergi dari PPTKIS, BP2MI, Kemenakertrans dan instansi terkait yang mengeluarkan aturan bahwa saat ini udah nggak gratis lagi. Alasan-alasannya apa? Karena memang satu, situasi pandemik yang mempengaruhi, kemudian kedua, mapping area pekerja migran saat ini masih terbatas ya. Jujur saja mungkin 2 bulan lalu pernah sampai dengar Malaysia sampai nutup akses kita ke sana, padahal PMI kita terbanyak di Malaysia 1.200.000 tuh. Jadi kalau ditanya kok nggak gratis lagi, ya itu kebijakan dari pusat. Satuan kerja di daerah hanya menjalankan kebijakan dari pusat. Kalau misalnya memang saat ini udah nggak gratis, kita jalankan. Yang pasti catatan buat masyarakat atau sobat Mido, banyak sekali yang sering bermasalah terkait data pendukung. Kami sampaikan bahwa hal itu akan menimbulkan permasalahan tidak hanya dari sisi pembuatan dokumen perjalanan Republik Indonesia, tapi juga dari sisi perdata yang dimiliki oleh masyarakat. Seperti apa? Seperti masyarakat punya berkas-berkas kependudukan lainnya. Jadi kami berharap, kami memohon pada saat masyarakat melakukan proses pembuatan paspor, ajukan datanya ya data yang benar. Kita menuju satu data, apalagi sesuai instruksi dari Ditjen Dukcapil, ada manajemen satu data. Untuk apa? Biar untuk memudahkan kita seperti asuransi. Mungkin mana tahu ada PMI yang sudah 5 atau 6 tahun bekerja, tapi data benar, dia nanti memudahkan dia, misalnya contoh beli tanah, jadi nggak pusing-pusing lagi. Karena banyak masyarakat ini nggak memahami bahwa kita pakai data yang lain aja, atau pakai data yang bukan data kita, nanti bisa kok diubah. Jangan salah. Jadi kalau misalnya data kita tidak sesuai, nanti bisa menghambat kita untuk keperluan pelayanan publik lain. Tidak ada tambahan, Mas Nanang? Ya, jadi dulu memang paspor untuk TKI itu dibedakan antara dengan paspor biasa dengan paspor TKI. Jadi dulu ada 24 halaman, ada 48 halaman. Tapi kalau sekarang itu, ini maksudnya fisiknya ya, paspornya itu sama. Jadi paspornya 48 halaman, nggak tipis. Kalau dulu kan memang dibedakan. Jadi biayanya sama seperti pembuatan paspor baru atau penggantian paspor. Jadi 350. Jadi untuk TKI atau paspor TKI fisiknya sama dengan paspor yang lainnya. Gitu. Baik, berkaitan dengan TKI ataupun PMI, mengingat banyaknya case ataupun pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh PMI di luar negeri, ada nggak sih Pak tips ataupun saran bagi PMI yang rencananya mau bekerja di luar? Tips and syarat buat calon PMI kita yang akan berangkat ke luar negeri. Yang pertama, gunakan data yang benar. Dengan data yang benar, tujuan saudara, tujuan sobat Mido untuk jadi calon PMI
nanti akan terarah. Karena jujur saja kalau kita sedari awal sudah nggak pakai data yang benar, nanti akan mempersulit kita nanti pada saat bekerja di luar negeri. Kenapa? Ada beberapa pekerjaan itu yang menggunakan asuransi, seandainya nanti PMI kita nanti sakit, kalau tidak pakai data yang benar akan memberikan kesulitan buat PMI dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Karena jujur saja pertolongan kita ya lewat perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Seperti contoh, ada yang kemalangan, ada yang meninggal atau kecelakaan kerja. Kalau misalnya tidak punya data yang benar, akan memberikan kesulitan buat perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk mendata. Jujur saja, ada beberapa KJRI kita yang untuk orang Indonesia yang di luar negeri sampai pakai aplikasi LADI, dia lapor diri. Dengan adanya lapor diri itu bisa memapping, oh ini warga kita ada di mana nih? Kayak contoh di Jerman, ini ada di Berlin, ada di Bonn, ada di Munchen berapa orang. Jadi akan memudahkan kita, karena jujur saja satu hal permasalahan yang timbul di Indonesia ini, satu, data. Kalau datanya udah benar, paten banget Indonesia seperti itu. Mungkin ada tambahan sama Mas Nana? Ya, untuk sebagai tambahan aja, selain data yang sama karena berhubungan dengan data kita, nanti kalau misalnya terjadi sesuatu di luar negeri, itu juga dimohon oleh TKI kalau misalnya karena bekerja, tujuan luar negeri karena bekerja, melalui dinas tenaga kerja atau mempunyai rekomendasi dari dinas tenaga kerja atau perusahaan di mana dia ditempatkan, sehingga ketika kita tahu orang ini ada bekerja di Malaysia, berapa orang, di mana tempatnya, perusahaannya apa, sehingga ketika terjadi suatu apa-apa kita bisa maksudnya perwakilan luar negeri di Indonesia bisa tahu data realnya itu berapa. Jadi jangan ke luar negeri dengan tujuan wisata tapi bekerja di sana, sehingga perwakilan luar negeri juga tidak tahu kalau di situ itu ada warga negara Indonesia yang sedang bekerja. Mungkin tambahan, mengingat kejadian yang bulan lalu ya terkait Kamboja itu, tips satu lagi, jangan pernah ibaratnya puas lihat ada info kerja dengan gaji yang tinggi. Itu perlu dipahami. Jadi masyarakat kita, Sobat Mido, calon-calon PMI harus sering-sering baca literatur. Bukan berarti kita bilang nggak butuh literatur, sangat butuh sekali. Jadi kalau misalnya memang ada yang ngasih tawaran kerja, misalnya ABK, kita harus lihat, harus cross check dulu itu perusahaan yang memperkerjakan itu bonafit nggak, pernah ada masalah nggak. Jangan sampai ada kejadian yang kayak di Tanjung Priuk yang longsing itu, sampai mayatnya dibuang di laut, nggak tahu dapat informasi bahwa yang bersangkutan tidak diberitahu ke keluarga, kan itu sangat menyakitkan ya. Baru juga jangan silau juga dengan dia kasih paket tawarannya tidak hanya gaji tapi penginapan atau yang lain halnya. Jadi sebagai calon PMI yang baru harus banyak-banyak baca literatur, harus banyak-banyak kita cross check, termasuk juga PPTKIS yang akan bawa kita. Tadi Mas Nana udah kasih jelas tuh, PPTKIS itu harus kita cross check, sudah pernah nggak punya pengalaman membawa atau mempekerjakan calon PMI kita. Jangan-jangan dia PPTKIS yang baru gitu. Kita bisa juga cross check ke Dinas Tenaga Kerja, PPTKIS itu terdaftar nggak di Kemenaker Trans atau di Disnaker seperti itu. Baik. Seringkali juga kita menemukan case ya Pak di lapangan bahwa ada ketakutan dari para pemohon yang memiliki paspor beda data tersebut. Apabila yang bersangkutan mengganti datanya, mereka masih ketakutan apakah bisa masuk kembali ke negara tersebut Pak. Itu langsung saya jawab ya. Jadi gini, kebijakan untuk masuk atau mengeluarkan orang di suatu negara adalah menjadi kedaulatan suatu negara. Seperti contoh, mungkin kita ambil case ya. Ada beberapa negara yang memang kalau misalnya sebelumnya, contoh namanya si Udin, tiba-tiba udah pernah masuk ke Singapura, berubah nama dia, jadinya Sumanto. Oke, jadi Sumanto.
dia coba masuk ke Singapura itu tidak bisa. Jadi gini, ada beberapa negara yang punya mekanisme, bukan berarti tidak bisa ya. Seperti case yang di Singapura, pernah saya alami, pernah berkoordinasi dengan kedutaan besar Singapura di Indonesia sama ICA-nya, imigrasinya Singapura. Jadi untuk orang-orang yang sudah mempunyai rekam biometrik masuk ke suatu negara, ke Singapura contohnya, yang bersangkutan jika punya data itu nanti bisa dilakukan sinkronisasi. Contohnya dia harus datang dulu ke KBRI, ke kedutaan besar Singapura di Jakarta untuk melakukan namanya sinkronisasi bahwa data saat ini sudah berubah, dasarnya apa. Jadi pada saat yang bersangkutan masuk ke tempat pemeriksaan imigrasi Singapura, dia bisa tidak punya kendala. Sama seperti ke Taiwan. Taiwan juga punya perlakuan sama ya. Jadi kalau orang yang punya rekam biometriknya sudah masuk, contoh namanya Maisara, tiba-tiba berubah data jadi Sumina, itu juga akan dilakukan cross check. Kalau di Jakarta kita bisa cross checknya ke Teto. Tetapi memang ada beberapa negara yang punya data statik untuk penumpang itu atau untuk masyarakat yang masuk hanya satu. Kenapa? Bisa saja orang-orang yang masuk itu sebelumnya pernah punya permasalahan, dicekal gitu. Mungkin itu. Baik, terkait dengan masa berlaku paspor yang akan menjadi 10 tahun. Ada pertanyaan dari Instagram, apakah biaya pembuatan paspor itu akan meningkat seiring dengan perubahan jangka waktu dari masa berlaku paspor tersebut? Iya, jadi tadi seperti yang saya katakan tadi, jadi peraturan pelaksanaan teknis di lapangan itu memang belum ada, jadi lagi dibahas, lagi digodok, apakah nanti biayanya naik atau 2 kali lipat atau berapa itu kami belum tahu. Jadi kalau sekarang hari ini itu masih 350, jadi belum ada perubahan masa berlaku paspor ataupun biaya penggantian paspornya atau biayanya itu belum, jadi masih 350 dan masih 5 tahun. Paling sebentar lagi digodok peraturan pelaksanaan teknisnya di lapangan. Ya, nanti akan diinformasikan selanjutnya. Mungkin tambahan juga ya dari Mas Nanang, nanti seandainya misalnya petunjuk teknisnya sudah digodok, ini ambil contoh lah, Desember sudah jadi petunjuk teknisnya, masyarakat yang sudah punya paspor, yang sudah buat paspor 5 tahun itu masih berlaku ya Sobat Mido. Masyarakat jangan nanti bingung, ini paspor kami nggak berlaku dong, masih berlaku. Nanti ada ketentuan-ketentuan yang sudah diatur bahwa nanti jika nanti paspor yang masa berlaku 10 tahun itu berlaku, tapi masih ada paspor yang 5 tahun masih berlaku, itu masih bisa digunakan. Baik, mungkin banyak pertanyaan juga dari ex tenaga kerja ataupun yang dulunya berwisata ke daerah Timur Tengah ataupun Arab Saudi. Biasanya terjadi perbedaan data di mana terdapat penambahan nama ataupun jumlah suku kata dari paspor tersebut. Mungkin ada penjelasan Pak terkait penambahan. Oke. Untuk ex atau bekas PMI yang pernah bekerja ke Timur Tengah ya, Arab Saudi, ke Yaman atau ke UAE. Jadi memang aturan keimigrasian di sana itu mengharuskan adanya nama family, bukan dia diwajibkan harus 3 suku kata. Jadi masyarakat juga jangan sampai keliru ya. Mereka itu menambahkan nama family untuk apa? Untuk memudahkan pada saat nanti pendataan di sana. Tapi pada saat nanti yang bersangkutan melakukan perubahan, bisa kami akan bantu untuk melakukan perubahan datanya sepanjang data pendukung pada saat perubahan data paspor itu adalah data yang sah dan data yang dikeluarkan oleh Adminduk gitu. Kalau misalnya data yang dipakai data yang tidak sah atau data orang lain, justru nanti akan memberikan konsekuensi buat pemohonnya. Bisa saja nanti petugas akan memberikan konsekuensi penangguhan karena ternyata yang bersangkutan tidak memberikan keterangan yang benar atau tidak memberikan data lampiran yang benar gitu. Mungkin terakhir Pak, mungkin ada pesan ataupun saran bagi Sobat Mido yang ada di rumah
terkait dengan mekanisme penggantian paspor baik hilang, rusak ataupun beda data. Paling tambahan ya buat masyarakat, buat Sobat Mido, sering sekali masyarakat atau Sobat Mido acuh atau tidak peduli terkait data, baik itu data di paspor ataupun permasalahan di paspor hilang atau paspor rusak. Kami sampaikan bahwa semua masyarakat bisa mengajukan pergantian atau bisa mengajukan proses perubahan data paspornya sepanjang data yang dilampirkan benar. Sering sekali banyak terjadi masyarakat yang dulu dia pakai data orang lain, sekarang pakai datanya yang benar. Datang ke kantor imigrasi, bawa berkasnya, nanti kami akan cross check. Kalau misalnya memang ada data yang tidak lengkap, nanti akan kami sampaikan untuk dilengkapi. Jadi lengkap dulu datanya, nanti kami proses. Seperti itu. Jadi SOP yang dilakukan juga sama kok se-Indonesia. Jadi enggak serta merta di Cilacap beda. Semua SOP terkait proses pembuatan paspor, baik paspor hilang, rusak dan perubahan data itu sama. Mungkin ada tambahan. Iya, jadi cuma menambahkan aja para pemohon paspor yang permohonan paspornya itu bukan karena baru atau datanya itu agak beda atau hilang atau rusak, jangan takut ke kantor imigrasi, langsung aja ke kantor imigrasi dengan melampirkan berkas yang sesuai dengan permohonannya. Kalau misalnya hilang, berarti juga harus ada surat keterangan hilang dari kepolisian. Jika misalnya dia rusak, juga harus menjelaskan rusaknya ini karena kelalaian atau karena ketidaksengajaan. Atau kalau misalnya dia perubahan data, dia juga harus melampirkan kenapa data dulu A dan data sekarang B, itu juga harus dijelaskan dengan melampirkan dokumen yang lengkap, sehingga kami juga ketika interview atau menanyakan proses interview BAP-nya itu kami mudah sih. Tapi juga jangan lupa ketika ada proses BAP atau interview itu juga ada resiko untuk penangguhan. Jadi tapi juga bukan berarti ditolak selamanya, enggak. Jadi ada penangguhan selama 6 bulan atau sampai 2 tahun. Jadi jangan takut kalau misalnya ada perbedaan data atau hilang atau rusak, datang aja kantor imigrasi, berkasnya semua lengkap, nanti akan kami layani. Baik, jadi dapat saya simpulkan mengenai paspor hilang, rusak dan beda data ini dapat dilakukan penggantian oleh para pemohon dengan melengkapi berkas persyaratan yang telah ditentukan. Lalu juga terkait dengan peraturan terbaru di mana saat ini belum bisa ditentukan perubahan biaya dan juga mekanisme lanjutan dari penanganan paspor tersebut. Lalu juga kami kembali mengingatkan di mana aplikasi e-paspor hanya dapat digunakan apabila pemohon sendiri mengajukan pembuatan paspor baru dan penggantian paspor tanpa kasus hilang, rusak dan juga beda data. Lalu juga bagi penonton ataupun sobat video di rumah, apabila ada pertanyaan ataupun juga mungkin masih bingung mengenai persyaratan ataupun biaya ataupun mekanisme dari penggantian paspor tersebut, dapat menghubungi media sosial dari kantor imigrasi Cilacap yang ada di call center WhatsApp, Twitter, Facebook dan juga Instagram. Lalu mungkin seperti yang kita ketahui bahwa paspor hilang, rusak dan beda data ini sangat sering dialami oleh masyarakat. Tetapi masyarakat sendiri juga kadang merasa bahwa paspor tersebut itu adalah paspor yang seringkali dianggap sebagai dokumen yang kurang penting, sehingga kami juga kembali mengingatkan perlunya kewaspadaan dalam menjaga paspor tersebut. Mungkin ada pertanyaan terakhir dari Sobat Bido terkait paspor yang dipegang oleh majikan sering terjadi oleh setiap TKI. Apakah boleh paspor tersebut dipegang oleh majikan atau agent? Jadi gini, ini memang hal yang sering terjadi
di masyarakat kita. Karena satu, yang pertama karena kepercayaan terhadap majikannya, kedua memang karena ada perjanjian dari PPTKIS dengan majikannya. Jadi kalau saya boleh kasih saran buat PMI kita, calon PMI kita, kita harus belajar literatur terkait kehidupan di luar negeri. Dalam artian apa sih pegangan kita? Identitas pastinya kan. Kalau memang pegangan kita identitas, mau tidak mau, suka tidak suka, identitas itu harus kita pegang. Identitas kita di luar negeri itu paspor. Sepanjang kita bisa menjelaskan ke majikan kita, kemudian kita bisa memberikan penyampaian informasi dengan baik bahwa paspor itu harus dipegang oleh yang bersangkutan, itu bisa dimengerti oleh majikan. Tapi memang ada beberapa hal yang perlu disampaikan, ada beberapa hal yang perlu calon PMI tahu. Saat sebelum berangkat, kami imigrasi memohon ke calon PMI agar jangan lupa untuk baca kontraknya. Kenapa? Terkadang PMI kita suka lalai. Lalai dalam artian dia anggap buat paspor sudah jadi jalan utang, udah clear, tapi dia nggak tahu ternyata di kontrak tersebut ada mungkin klausa yang menyebutkan bahwa pada saat mereka sampai paspor itu dipegang majikan. Itu jadi salah siapa? Ya salah dari calon PMI-nya karena tidak membaca. Jadi kami berharap PMI kita lebih dewasa lagi dan lebih memahami terkait informasi. Baik. Ya, sebagai tambahan aja, kalau misalnya tadi kebanyakan emang kasusnya sebagai tenaga kerja karena majikan kemungkinan takut kalau tenaga kerjanya itu lari atau sebagainya gitu. Jadi pintar-pintar kita menjelaskan kepada majikan bahwa ini identitas saya, jadi kewajiban saya menjaga paspor saya, sehingga kalau bisa menjelaskan ke majikannya biar bisa dipegang oleh yang bersangkutan atau pemegang paspor sendiri seperti itu. Baik, mungkin untuk akhir kata, saya ingin mengingatkan kepada Sobat Bido, mungkin yang tertinggal ataupun tadi sempat terskip dan tidak sempat menonton live, mungkin bisa menyaksikan ulang tayangan ini di YouTube Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Cilacap. Dan jangan lupa untuk memfollow media sosial dari Kantor Imigrasi Cilacap yang ada di Facebook, Twitter, dan juga Instagram. Baik, terima kasih atas perhatian dan kehadiran dari Sobat Bido semua. Sampai jumpa di Instagram Live dan Facebook Live berikutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.